Kala itu pukul setengah 6 pagi hari. Seperti biasa aku baru bangun dari tidurku yang tidak cukup nyaman karena hampir semalam aku overthinking gara-gara skripsi. Ya, mau gimana lagi, ya sudahlah. Kemudian aku beranjak dari tempat tidur untuk cuci muka di kamar mandi. Lalu langsung aku keluar rumah untuk menghirup udara segar pagi hari, yang dimana suasana pagi hari itu masih agak gelap. Sekejap aku melihat sekitar rumah, lalu aku memutuskan untuk masuk lagi ke dalam kamar dan mengambil HP untuk mengecek ada notif apa tidak, dan ternyata nggak ada. Iseng-iseng melihat story WhatsApp teman-temanku, dan ada salah satu story teman yang lagi ngepap bubur rames, tapi bubur ramesnya yang piringnya masih terbuat dari daun pisang. Nah, seketika aku pengen makan bubur rames, dan kebetulan budeku juga jualan itu. Buat teman-teman yang gak tahu bude itu bahasa Jawa yang artinya tante. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju ke tempat bude jualan yang itu di rumahnya sendiri. Sampailah di sana, langsung aku pesan dan makan bubur rames itu di sana. Ketika makan, "Le, nanti bude mau ke Purworejo ke tempat Mas Lili. Meh ikut ndak?" tanya Bude Mul. "Jam berapa bude?" "Pulang malam ndak?" kataku. "Berangkat sore." "Ya pulangnya pasti malam. Piye, mau ikut ndak?" "Oke bude, aku ikut," jawabku. Aku tidak tahu ke tempat Mas Lili mau ngapain. Aku juga tidak terlalu memperdulikan itu. Yang penting aku bisa jalan-jalan agar nggak stres skripsian terus. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul setengah 4 sore. Aku yang sudah siap untuk berjalan-jalan ke Purworejo tidak sabar lagi sedikit melepas penat. Di depan rumah bude ada dua rumah berjejer dan berdekatan. Rumah yang berada di depan rumah bude persis itu adalah rumah Bu Haryati yang sore ini juga ikut ke Purworejo. Dan di samping rumah Ibu Haryati ada rumah yang itu adalah rumah Pak Sabar. Aku melihat Dani dan Putri di teras rumah. Dani dan Putri adalah anak-anak dari Pak Sabar. Mereka sedang bermain-main bongkar pasang yang aku juga tidak tahu namanya. Lalu aku hampiri mereka berdua yang sedang bermain dan aku tanya, "Lagi main apa?" "Main ini," sambil memperlihatkan mainannya padaku. "Loh, lah bapak ibu kemana?" tanyaku lagi. "Tadi keluar naik motor," jawab Putri. "Loh, lah kalian di rumah sendiri? Udah lama keluare?" tanyaku kembali pada mereka. "Ya, udah dari tadi," jawab Dani. Dani dan Putri masih duduk di kelas 1 SD yang mana mereka masih sangat kecil dan rawan ketika ditinggal rumah tanpa ada orang dewasa. Tapi hal itu sudah dianggap biasa di tempat budiku ini. Paling nanti pulang sendiri kalau sudah capek. Paling kalau nggak ada di rumah main. Cuma kan ini masih sangat kecil untuk seusia anak SD ditinggal di rumah sendiri. Lalu tanpa pikir panjang, aku mengajak mereka untuk ikut jalan-jalan ke Purworejo sekalian, biar ada yang jagain. Dan nanti tinggal bilang ke Pak Sabar kalau Putri dan Dani aku ajak jalan-jalan. Memang aku dan mereka berdua sudah saling mengenal karena sewaktu belum sekolah di SD, aku cukup sering main ke tempat budiku dan sering bertemu dengan mereka. Tak lama kemudian Mas Agus, anak dari Bude Mul, datang dengan mobilnya dan kami langsung menuju ke mobil itu. "Loh, Putri sama Dani mau ikut?" tanya Bude Mul pada keduanya. Dan keduanya hanya mengangguk menandakan jawaban iya. Tanpa banyak kata, kami berlima, aku, Bude Mul, Mas Agus, Bu Haryati, Putri dan Dani langsung berangkat menuju Purworejo yang menurutku itu perjalanan yang cukup jauh. Di perjalanan, mereka berdua hanya diam dan melihat ke jendela luar mobil. Tidak seperti biasanya mereka yang ceria dan aktif, ngomong, selalu seru. Tapi kali ini mereka hanya diam
kadang berdiri di bangku mobil sambil melihat jalanan lewat jendela. Masih setengah perjalanan menuju ke Purworejo, mereka kembali duduk dan menatap kaca luar mobil. "Putri sama Dani gak pusing?" tanya aku. Mereka hanya menggelengkan kepala, tidak menjawab dengan satu kata pun. Lalu aku menyodorkan jajan kepada mereka. Mereka pun juga menolak dengan tanda menggelengkan kepala mereka. "Kalau Putri sama Dani pusing, bilang ya," kataku pada mereka. Yang kucemaskan mereka mabuk perjalanan dan muntah. Sepanjang perjalanan, mereka tidak bicara satu kata pun, hanya duduk manis dan kadang berdiri melihat jalanan luar lewat kaca mobil di sampingnya. Tidak seperti biasanya mereka seperti ini. Perjalanan menuju Purworejo terpantau masih lancar, sampai tiba di sebuah daerah yang mana harus melewati kebun yang cukup panjang seperti hutan. Banyak pohon pinus dan sengon ketika melewati daerah tersebut, dan sudah bukan jalan raya besar, melainkan jalan kampung yang hanya bisa dilewati oleh 2 jalur. Pencahayaan jalanan ini pun cukup minim, lampu redup dan jarak tiangnya pun cukup jauh. Memang sudah jalan aspal, tapi serasa jalan aspal baru karena belum ada marka. Hanya lampu mobil yang cukup terang untuk menerangi jalan di depan. Cukup panjang perjalanan menuju rumah Mas Lili, dan saat melewati hutan itu pun tidak bisa secepat sewaktu di jalan raya, karena Mas Agus pun baru beberapa kali lewat jalan ini. Hanya 1-2 motor yang lewat pada saat itu. Habis maghrib sekitar pukul 6 lebih sedikit, di saat melewati hutan itu ada sesuatu yang membuatku tercengang dan kaget. Sewaktu melewati jalanan itu, sesekali aku melihat Putri dan Dani tersenyum seperti mau tertawa, tapi hanya tersenyum dan mereka melihat keluar kaca mobil. Sewaktu mereka tersenyum, seperti ada yang sedang menghibur mereka, tapi posisi kami saat itu sedang melewati jalanan yang kanan kirinya hutan, nggak mungkin ada pemukiman. Minim lampu dan mereka tersenyum seperti mau tertawa. Sejenak aku merasa, apaan sih ini? Mereka kok malah bercandaan? Jelas-jelas nggak ada hal yang lucu dari ngelihat hutan gelap ini, pikirku. Tidak sekali 2 kali mereka tersenyum sambil melihat keluar kaca, tapi aku hanya diam dan melihat jalanan depan yang cukup gelap sejauh mata memandang. Sampailah di pertigaan jalan. Entah apa nama jalannya, aku juga nggak terlalu paham. Tapi di pertigaan jalan itu ada seperti pos ronda dan orang-orang yang sedang nongkrong. Ada yang main kartu, nonton TV, dan yang lainnya. Ketika melewati pos ronda itu, Mas Agus membuka kaca mobil dan melewati pos ronda itu pelan-pelan. Tujuan Mas Agus sambil menyapa orang-orang di situ agar sopan kalau datang ke tempat orang. Belum sampai penuh membuka kaca mobil bagian sopir, ada salah satu bapak yang memakai sarung diselempangkan di pos ronda itu. Tanya kepada Mas Agus. "Aman Mas?" tanya bapak itu. "Iya Pak, aman. Derek langkung Pak," jawab Mas Agus. "Nggih Mas, monggo," jawab bapak itu. Mas Agus melakukan itu karena ketika kita datang ke tempat orang, kita harus permisi dulu, minta izin seenggaknya bilang ke warga setempat agar kalau ada apa-apa biar selamat. Dan dalam bahasa Jawa, ucapan derek langkung itu adalah ucapan yang sopan kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang tidak dikenal, yang ucapan itu memiliki arti permisi dalam bahasa Indonesianya. Setelah menutup kaca jendela mobil bagian sopir, Mas Agus melanjutkan perjalanan dengan pelan-pelan. Di pertigaan itu kami belok ke kiri, dan setelah meneruskan perjalanan melewati jalanan hutan itu, kami sudah kembali ke jalan yang normal kembali, yang dimana jalanan yang cukup ramai orang. Yang di situ juga sudah ada penjual-penjual di pinggir jalan, dan juga sudah ada Alfa Indo juga. Dalam hatiku berkata, alhamdulillah sudah lewat dari hutannya. Selang beberapa menit setelah itu, sampailah di satu gang yang mana itu adalah gang menuju rumah Mas Lili.
Dan tidak perlu waktu lama, sampailah di rumah Mas Lili yang hanya berselang beberapa rumah dari gang itu. Sesampainya di rumah Mas Lili, kami semua turun dari mobil dan langsung masuk ke rumah Mas Lili. Bude Mul yang dengan segera masuk ke dalam dan segera melaksanakan sholat karena waktu sudah mepet, disusul juga oleh Bu Haryati. Mas Lili adalah anak pertama dari Bude Mul dan Mas Agus adalah adik dari Mas Lili. Sejenak kita bertiga masih di luar berbincang-bincang tentang perjalanan menuju ke sini. Di saat berbincang di situ juga ada Putri dan Dani yang sedang bermain batu di halaman rumah Mas Lili. Tapi kami tidak menghiraukan itu. Kami bertiga masih lanjut berbincang sambil menyalakan rokok sekedar untuk rileks sejenak. Beberapa saat setelah itu dan rokok masih setengah, dari dalam rumah si Bude meneriaki kami, "Li, adik-adiknya suruh masuk, sholat dulu cepet. Udah mepet ini loh waktunya," suruh Bude Mul. "Nggih Bu," jawab Mas Lili. Lalu kami bertiga masuk dan aku pun mengajak Putri dan Dani masuk. Tapi mereka tidak mau masuk ke dalam rumah Mas Lili. Dan Mas Agus masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Tapi aku masih mencoba mengajak Putri dan Dani masuk ke rumah. Tapi tetap saja mereka enggan untuk masuk ke rumah. Putri, Dani, ayo masuk, nanti digigit nyamuk loh," kataku. Mereka hanya menggelengkan kepala dan tetap saja bermain batu di halaman rumah. "Nanti ada momok tintong loh, nek enggak masuk," kataku kembali dengan sedikit dengan menakut-nakuti mereka, berharap mereka takut dan masuk ke rumah. Tapi malah kebalikannya, mereka malah langsung jingkrak-jingkrak kegirangan seperti tidak takut apapun. Dan tetap saja aku dicuekin oleh mereka yang sebegitunya asik main berdua. Dan terakhir aku bilang ke mereka, "Ya udah, Mas masuk dulu ya. Nanti kalau mau ambil minum, masuk ke dalam," kataku kembali yang masih tidak digubris oleh mereka. Dan aku langsung masuk ke dalam rumah dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat, aku menuju ruang tamu dan duduk di sana bersama Mas Agus. Sedangkan yang lain di ruang tengah, entah ngobrolin apa. Aku sambil istirahat, duduk dan main HP sejenak, terbesit memikirkan Putri dan Dani sewaktu di mobil tadi kenapa mereka senyum-senyum ketika melihat keluar kaca. Padahal di situ hanya ada hutan yang cukup panjang. Aku agak bingung dan sedikit berpikiran, ya memang ada makhluk tak kasat mata. Tapi kenapa mereka sampai tersenyum-senyum? Bingung gak tuh? Dan sempat terbesit dalam pikiran, oh mungkin mereka masih kecil, masih sensitif, dan wajar saja bisa melihat makhluk yang seperti itu. Waktu pun terus berjalan. Jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Sudah cukup lama aku duduk di situ sambil nonton YouTube, tapi Putri dan Dani masih berada di luar bermain dan sekarang malah sambil cekikian. Suasana sudah mulai dingin dan terdengar suara, "Gus, ayo pulang, udah malam, nanti malah kemalaman pulangnya," kata Bude Mul sambil berjalan menuju ruang tamu. Tanpa pikir panjang, kami pun berpamitan dengan Mas Lili dan bergegas pulang. Semuanya sudah naik mobil termasuk Putri dan Dani. Mereka terlihat senang sekali bisa bermain berdua di halaman rumah Mas Lili. Tapi tetap saja mereka masih membisu seperti sejak awal tadi. Tidak sepatah kata pun mereka ucapkan. Semenjak naik mobil dari rumah Bude Mul, lalu, "Le, kamu mau bakso ndak?" tanya Bude Mul padaku. "Ya maulah Bude kalau dibeliin," jawabku sambil tertawa kecil. Kemudian Bude Mul bilang ke Mas Agus untuk mampir sebentar ke warung bakso untuk makan malam. Setelah keluar dari gang rumah Mas Lili, tidak jauh kami mampir ke warung bakso di pinggir jalan yang bersebelahan dengan Indomaret. Kami semua turun dan masuk ke warung bakso itu. "Putri sama Dani mau bakso?" tanya Bude Mul pada mereka. Mereka hanya menjawab dengan menganggukkan kepala saja, tidak lebih. Tidak seperti biasanya mereka minta yang aneh-aneh, tapi malam itu hanya anggukan kepala yang pasrah, mau dibeliin apa saja seperti pasrah. Kemudian datanglah pesanan bakso kami. Lalu tanpa pikir panjang langsung aku makan. Di saat aku menuang saus dan kecap, tiba-tiba Putri memegang pundakku.
dan menurunkannya, yang maksudnya dia ingin membisikkan sesuatu untukku. Dan benar, dia berbisik kepadaku sangat pelan dengan nada lirih. "Mas, kami pergi dulu," bisiknya kepadaku. Aku yang suka bercandaan juga dengan mereka, spontan aku berbalik membisikkan ke telinga Putri. "Kemana?" bisikku kepadanya. Tanpa membalas dengan kata-kata, Putri menunjuk ke arah samping luar yang itu adalah arah Indomaret. Dan aku membalasnya dengan mengangguk dan berbicara tapi tanpa ada suara. "Jangan lama-lama," ucapku tanpa suara. Kemudian mereka berlari keluar menuju arah Indomaret di samping warung bakso. Lalu Budi tanya, "Le, itu si Putri sama Dani keluar loh. Mau kemana itu?" "Udah dimaem belum baksonya?" Dengan nada agak keras karena melihat Putri dan Dani keluar. "Itu cuman di luar. Lihat Indomaret doang kok Budi. Paling ya pengen beli es krim," jawabku. "Ya sudah, jangan lama-lama loh. Mereka suruh maem terus pulang. Nanti ndak malah dicariin sama orang tuanya nanti," saut Bude Mul. "Nggih Budi," jawabku. Aku lalu melanjutkan makan baksoku lagi. Dan selang beberapa waktu setelah baksoku habis, aku langsung kepikiran kok dua anak ini belum balik ke sini. Lalu Bude Mul juga nanya, "Le, Putri sama Dani suruh cepet makan," ucap Bude Mul padaku. "Nggih Budi," jawabku. Dan aku langsung beranjak keluar ke warung menuju ke Indomaret. Sampailah di depan Indomaret, aku tidak melihat dua anak tadi di mana. Tapi aku masih berpikiran positif. Palingan di dalam Indomaret lagi lihat-lihat es krim. Ngincer es krim dulu biar dibeliin. Batinku seperti itu. Langsunglah aku masuk ke dalam Indomaret dan melihat ke tempat es krim. Dan ternyata nggak ada. Aku cari-cari sebelah mana sampai sudut Indomaret pun gak ada. Dari situ aku mulai agak panik. Lalu aku cari di toilet Indomaret. Aku masuk ruang toilet ternyata juga gak ada. Dan suasana tiba-tiba jadi tidak karuan. Di pikiranku aku yang memperbolehkan mereka keluar sebentar. Dan masalahnya ini anak orang. Dan aku gak sengaja dia buat ikut ke sini. Jadi mereka secara gak langsung sudah jadi tanggung jawabku buat jagain. Tanpa pikir panjang, aku langsung tanya ke Mas Indomaret yang berada di kasir. "Mas, tadi ada dua anak kecil cewek sama cowok masuk ke sini nggak?" tanyaku dengan sedikit tergesa-gesa. "Dari tadi nggak ada anak kecil masuk sini Mas," jawab Mas Indomaretnya. "Masnya tadi lihat anak kecil main-main di depan nggak?" tanyaku lagi memastikan. "Nggak ada Mas, udah jam segini juga nggak ada anak-anak Mas dari tadi," jawabnya lagi. "Ya sudah Mas, makasih ya," jawabku. Langsung aku keluar Indomaret untuk memastikan dan mencari di mana kedua anak itu di mana. Sampai aku cari ke toko-toko sebelah juga nggak ada. Panik rasanya, rasa bersalah, kecewa, campur aduk. Bajuku juga sudah agak basah karena air keringat. Karena berlari-lari mencari kedua anak itu, aku pulang kembali ke warung bakso dengan keadaan yang pasrah dan capek. Dan Bude Mul tanya, "Mana si Putri sama Dani? Sudah malam juga, makan juga belum dihabisin." "Belum sudah nyelonong main aja," ucap Bude dengan nada agak kesal. Aku yang sudah pasrah akan keadaannya hanya bisa bilang, "Putri sama Dani hilang Bude," jawabku dengan nada pasrah dan menunduk ketika jawab seperti itu. Hilang?" saut Bu Haryati dengan muka kaget. Yang bener kamu itu loh, kok bisa hilang?" tambah Bude dengan nada agak kesal. "Lah, tadi bilang mau ke Indomaret, terus sudah tak cari-cari sampai toko sana nggak ada Bude," jawabku. "Ya sudah, ayo cari lagi," saut Mas Agus dengan beranjak dari duduknya. Kami kembali mencari Putri dan Dani di segala sudut tempat itu, dibantu juga oleh tukang parkir yang ada di situ. Tukang parkir di situ pun tidak tahu menahu kalau ada anak kecil yang main di Indomaret. Kami terus mencari mereka dengan harap ketemu. Suasana cemas tidak bisa dilepas kala itu. Lalu setelah beberapa saat mencari dan tidak membuahkan hasil, kami kembali ke warung bakso tadi untuk membayar dulu. Lalu di depan warung bakso itu,
Budemul agak sedikit jengkel sama aku karena memperbolehkan mereka main keluar. Kamu lo juga gitu, kenapa mesti aja anak-anak ini? Tanya Budemul dengan nada jengkel. Kasihan Bude, ini Pak Sabar sama Bu Sabar ndak ada di rumah, jawabku. Lah sudah izin Pak Sabar belum? Tanya Budemul. Belum Bude, rencananya tadi mau bilang tapi kelupaan, jawabku. Mas Agus kemudian menelpon Pak Sabar. Baru di panggilan kedua diangkat oleh Pak Sabar. Lalu dengan halus Mas Agus menceritakan kejadian yang ada dan minta maaf pada Pak Sabar. Sontak Mas Agus bilang, "Lah, Putri sama Dani di rumah?" Aku, Budemul, dan Bu Haryati kaget keheranan mendengar Mas Agus bilang seperti itu. Dan kami masih menatap Mas Agus yang sedang berbicara dengan Pak Sabar. Raut wajah Mas Agus pun juga kaget mendengar hal itu. Tapi Mas Agus masih menjelaskan bahwa dari sore tadi Putri dan Dani ikut pergi ke Purworejo bersama kami. Mas Agus masih memberi penjelasan ke Pak Sabar. Namun setelah itu Mas Agus minta Pak Sabar untuk video call. Dan benar saja, di video call itu kami semua melihat Putri dan Dani sedang nonton TV bersama ibunya di rumah, dan malah dada-dada sama kami. Sontak kami langsung merinding sebadan. Putri dan Dani pun di video call layaknya mereka pada umumnya yang aktif ngobrol, ceria, dan malah bertanya kepada kami lagi di mana. Kami semua di sini mendadak terdiam dan saling melihat satu sama lain. Dan Mas Agus langsung bilang ke Pak Sabar bahwa nanti akan dijelaskan seusai sampai rumah. Kami terheran-heran, takut, merinding setelah mendapati telepon dan video call itu. Kami terdiam tanpa mengucap satu kata pun, dan kami langsung kembali menuju mobil. Di dalam mobil, aku merasa sedikit takut dengan bangku yang berada di sebelahku. Lalu tadi itu siapa? Astagfirullah batinku. Kami tidak saling berbicara satu sama lain dan hanya duduk untuk cepat kembali pulang ke sampai rumah. Mungkin saat itu kami tidak bisa berpikir yang lain selain memikirkan hal itu tadi. Mas Agus pun juga masih kaget dengan telepon Pak Sabar tadi. Dan tanpa sadar kami sudah mau sampai ke pos ronda yang tadi. Ketika melewati pos ronda itu, Mas Agus hanya mengklakson orang-orang di situ dan mereka menjawab, "Nggih." Lalu kami melanjutkan perjalanan. Kami saat setelah melewati pos ronda belum sadar kalau kita akan melewati hutan yang cukup panjang dan kurang pencahayaan tadi. Dan pas di saat melewati tempat itu tadi, tempat di mana Putri dan Dani tersenyum seperti mau tertawa. Dan hampir saja lupa, sebelum kami memasuki mobil tadi, aku sempat bercerita tentang Putri dan Dani sewaktu perjalanan. Tingkah mereka berbeda dan khususnya tingkah mereka melewati hutan itu. Dan lalainya kami tidak sadar akan itu. Melanjutkan perjalanan melewati hutan yang minim penerangan itu. Suasana yang berubah seketika menjadi mencekam. Seketika jantung berdegup dengan kencang, sambil dalam hati menyebut Astagfirullahaladzim terus menerus, hampir setengah jalan. Dan benar saja, terdengar suara gamelan beserta nyanyian kidung dari sinden yang terdengar dari kejauhan. Aku langsung merinding dan tidak bisa berkata-kata seolah badanku tiba-tiba membeku hanya mendengar suara gamelan dan nyanyian sinden itu. Aku tidak berani bertanya kepada siapapun di mobil saat itu karena posisinya juga kami sedang melewati hutan yang entah berapa lama kami keluar dari situ. Tak berapa lama kemudian Mas Agus memecahkan fokus kita dengan bilang, "Kayaknya ada yang mengikuti kita dari belakang. Dari tadi aku lihat spion ada cahaya kayak motor, tapi muncul hilang lagi. Habis itu muncul hilang lagi," kata Mas Agus dengan santainya dan masih menatap jalanan di depan. "Gus, kalau ngomong yang bener ah," jawab Bu Haryati yang berada di sampingku. Suara gamelan dan nyanyian sinden kala itu terdengar semakin keras dan jelas. Aku pun buyar fokus. Pikiranku yang tadinya fokus nyebut jadi memikirkan hal yang aneh-aneh. Ketika kami melewati sore tadi habis maghrib, suara gamelan dan nyanyian kidung sinden ini tidak terdengar.
Namun saat itu terdengar seperti sedang ada tanggapan wayang di samping-samping jalan yang kita lewati. Karena suara gamelan dan nyanyian itu sungguh-sungguh jelas, suasana saat itu sudah memang tidak kondusif. Mas Agus pun juga sudah mulai mempercepat laju mobil. Sampai tiba di mana Mas Agus dengan sangat mendadak menginjak rem, sampai aku dan Bu Haryati terperosot maju ke depan. Dan ternyata ada mbah-mbah atau orang tua bungkuk menyeberang jalan di depan kami berempat. Dia memakai baju lurik Jawa sambil berjalan pelan mengenakan tongkat kayu, memakai ikat Jawa, persis dandanan seperti orang zaman dulu. Bude Mul yang berada di kursi depan terus membaca ayat kursi sambil menutup mata dengan kedua tangannya. Bu Haryati yang memejamkan mata sambil membaca ayat kursi juga. Dan Mas Agus masih memegang kuat setir mobil dengan begitu eratnya. Sedangkan aku memberanikan diri untuk mengintip dari sandaran kepala kursi Bude Mul di depan. Sampai di tengah jalan persis di depan mobil kami, mbah tua itu pun menengok ke arah kami sambil tersenyum. Dan di saat aku mengintip terucap kata dari bibir mbah itu, dia bilang, "Ndak apa-apa," yang artinya tidak apa-apa. Suasana itu pun makin tidak karuan sekejap setelah mbah itu menyeberang. Tanpa basa-basi, Mas Agus langsung menginjak gas dengan cepat. Aku tidak sempat berpikir bahwa itu tadi manusia atau bukan. Yang jelas kami saat itu sudah tidak nyaman lagi berada di sana. Rasa cemas, takut, merinding, aneh campur aduk menjadi satu. Suara gamelan dan sinden itu pun masih terdengar keras dan jelas di telinga kami. Sudah cukup jauh setelah melewati mbah tua tadi, AC mobil yang masih berfungsi baik-baik berhasil membendung keringat di bagian tengkuk kepala ini. Bajuku pun juga masih basah. Dengan masih mendengar lantunan ayat kursi dari Bude Mul dan Bu Haryati. Dengan tiba-tiba ada suara dari belakang mobil seperti sedang mengetuk-ketuk kaca mobil bagian belakang. Sekejap Bu Haryati sembari membaca ayat kursi, dia menepuk tanganku, yang maksudnya agar aku melihat ada apa di belakang. Aku membatin, ada apa lagi ini ah? Dan dengan memberanikan diri, aku coba melihat ke belakang. Sebelum aku melihat ke belakang, aku tanya kepada Bu Haryati yang berada di sampingku, yang menepuk-nepuk tanganku. Aku nengok beneran Bu Har? Dengan penuh keraguan untuk menengok, tapi aku sebenarnya juga kepo apa yang mengetuk-ngetuk kaca mobil bagian belakang. Dan aku mulai tengok ke belakang. Dan ya, sontak aku kaget dan bilang, "Pocong!" Bude Mul dan Bude Haryati teriak seketika. Dan Mas Agus pun juga misuh-misuh di depan. Ketika aku melihat ke belakang, ada pocong yang sedang mengetuk dengan menggunakan kepalanya ke kaca mobil bagian belakang, sehingga sampai bunyi cukup keras. Aku melihat wajah menyeramkan itu yang cukup mengerikan. Muka yang hancur, tak berbentuk warna hitam pekat. Dia tersenyum menyeringai, matanya hampir keluar, dan memakai kain kafan yang lusuh sambil menjatuhkan kepalanya ke kaca bagian belakang mobil kami, seolah-olah ingin ikut dengan rombongan. Ketika aku berbalik setelah melihat pocong itu, masih saja mengetuk kaca belakang mobil kami. Bu Haryati dan Bude masih membaca ayat kursi, dan kali ini mereka membaca cukup keras. Dan di akhir, bacaan Bude Mul teriak, "Allahu Akbar," disambut dengan Bu Haryati yang juga menyerukan kalimat yang sama. Kemudian setelah Bude Mul dan Bude Haryati mengatakan itu, ketukan kaca belakang mobil sudah berhenti. Dan kembali Bu Haryati menepuk tanganku lagi-lagi dengan tujuan yang sama. Apakah masih ada di belakang atau tidak? Lalu aku memberanikan diri lagi untuk menengok ke belakang, dan sudah tidak ada. Setelah kejadian itu, Mas Agus langsung menginjak gas lebih kencang lagi tanpa memikirkan yang lain. Hanya jalanan di depan yang menjadi fokus Mas Agus untuk cepat keluar dari daerah ini. Suasana sudah sangat-sangat kacau. Kami seperti sedang berkendara di dalam sebuah ruangan karena kanan kiri hutan dan tidak ada satupun pemukiman warga yang berada di tempat ini. Sesaat setelah beberapa menit, kami sudah cukup capek juga. Mas Agus yang sudah mengendarai mobil dengan cepat pun kemudian sambat atau berkeluh kesah, "Bu,
kok ndak selesai-selesai ya jalanannya, kata Mas Agus pada Bu Demul. Udah, fokus nyetir aja, sambil zikir, jawab Bu Demul yang masih membaca zikir. Ketika mendengar sambatan dari Mas Agus, tiba-tiba ada yang meloncat-loncat dari pohon ke pohon, dan sontak aku bilang, "Bude, di samping ada item-item yang cepet banget." Sampaiku pada Bu Demul. "Ya, biarin aja, tetap zikir aja," jawab Bu Demul dengan tenang. Bu Demul dan Bu Har yang tadinya agak panik, sekarang malah bisa menjadi tenang dan kalem menyikapi hal ini. Mungkin karena zikir mereka khusyuk, jadinya bisa tenang. Sedangkan aku masih terngiang-ngiang wajah rusak pocong tadi. Tidak lama kemudian, lampu terang di depan sudah terlihat, dan benar saja, kami sudah sampai di jalan raya kembali. Ucap syukur dalam hati aku bisa melewati kejadian-kejadian barusan. Lalu kami kembali ke jalan raya utama untuk kembali pulang. Suara gamelan dan sinden itu pun sudah tidak terdengar lagi. Semua yang ada di mobil menghela nafas lega, akhirnya bisa selamat. Dan suasana ketika melewati hutan itu memang seperti sedang di ruangan, karena samping kanan kiri hutan semua, dan atas pun juga ditutupi oleh ringinan, jadi persis seperti di sebuah ruangan. Dan ketika aku iseng membuka HP, sontak aku kaget ketika melihat jam. Ternyata sudah menunjukkan jam 4 pagi hari, yang artinya kejadian barusan yang kami lewati beberapa menit barusan, yaitu kurang lebih 7 jam waktu normal. Dan aku bilang ke semua yang ada di mobil bahwa ini sudah mau subuh, dan semua juga shock. Dan akhirnya kami sampai rumah jam 5 pagi dan tiba di rumah dengan selamat. Alhamdulillah.